والسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah la syarikalah wahdahu la syarikalah la nabada amma baik alhamdulillah wasyukurlah di pagi hari ini tanggal 16 Juni 2024 bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Kita berada di salah satu masjid sunnah yang baru dibangun, tepatnya di Jalan Dewang, bernama Masjid Imam Bukhari, seperti yang tertera di belakang. Masjid Imam Bukhari lengkap dengan bahasa Arabnya. Alhamdulillah. Adalah nikmat yang sangat besar buat kita semua, di mana kita diberikan umur yang panjang, kita bisa berada di Zulhijjah. Adalah kesempatan besar buat kita untuk beramal soleh. Untuk itu di pagi hari ini kita kembali bertemu di suatu acara kebaikan di Masjid Bukhari untuk mempelajari agama kita dan dikemas dalam cara bisa berbincang seputar agama bersama dengan guru kita yang sudah masuk buat kita semua, Ustaz Ustaz Bambang Abu Ubaidillah Hafizahullah Ta'ala. Mungkin karena gangguan. Tes. Siap. Baik. Mungkin sudah kode untuk langsung mulai saja. Kepada guru kita silakan untuk berikan nasihat kepada kita semua sebelum kita beranjak sesi jawab kepada guru tadi. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqi inani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pertama, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita bisa bersama-sama berkumpul di Masjid Imam Al-Bukhari, salah satu masjid yang digunakan kaum muslimin untuk beribadah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, bahkan majelis taklim sebagaimana yang kita laksanakan di pagi hari ini. Sebuah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk mendulang ilmu agama yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak ada sesuatu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita melebihi ketika kita diberikan oleh Allah pemahaman terhadap agama dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dilakukan dan dipahami oleh salafun as-soleh, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in
para a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin sampai hari kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah di mana kita masih bisa mendapati bulan Dzulhijjah. Kita telah sampai tanggal 9 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Karena awal bulan Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan, memiliki kebaikan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh pada saat itu jika dilakukan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi amalan dari tanggal 1 sampai 10 ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sekali lagi, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, sampai sebagian ulama kita memberi penilaian bahwa awal 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, walaupun pendapat yang kuat adalah merincinya bahwa jika dilihat dari siangnya 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama, tapi kalau dilihat dari sisi malamnya 10 akhir dari bulan Ramadan itu lebih utama. Baik. Jadi Nabi mengatakan bahwa amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi semua amalan kebaikan yang kita lakukan, maka amalan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dibanding jika kita lakukan di luar bulan awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga dikalahkan keutamaannya? Jihad ini Masya Allah ya, korbankan harta, nyawa dan lain sebagainya. Apakah itu juga dikalahkan oleh amalan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad fi sabilillah juga kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji bihi syai'a. Ya. Kecuali orang yang keluar dengan harta dan dirinya, kemudian dia tidak pulang ya sedikit pun. Maksudnya harta dan dirinya tidak ada. Dia meninggal di medan perang. Nah, baru itu tidak bisa dikalahkan keutamaannya. Baik. Namun karena kita sudah sampai di tanggal 9 Dzulhijjah, maka di antara 1 sampai 10 Dzulhijjah ada 2 hari yang paling utama, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Sekarang tanggal 9, besok tanggal 10. Besok tanggal 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin asyr wasyaf'i wal watr." Wal fajr, demi waktu subuh. Walayalin asyr, dan demi malam-malam yang 10. Malam 10 yaitu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu malam-malam 10. Ya. Kemudian wasyaf'i wal watr, demi bilangan genap. Apa bilangan genap? Ya. Bilangan genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jelas ya? Jadi bilangan genap adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan, tanggal 10. Dan bilangan ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah ini makhluk-makhluknya semua, menunjukkan bahwa dia punya keutamaan. Subuh punya keutamaan. Sampai Nabi mengatakan, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku itu diberikan keberkahan pada pagi harinya. Ya kan? Jadi pagi itu adalah sebuah waktu yang sangat istimewa. Makanya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah juga bersumpah dengan bilangan genap, yaitu hari Idul Adha. Dan Allah juga bersumpah dengan bilangan ganjil, yaitu apa?
tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallahi ya, inna a'dhamal ayyami indallahi yaumun nahar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban. Jadi hari penyembelihan hewan kurban itu adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh karena itu pada saat itu seorang bertakbir, memperbanyak takbir, melakukan penyembelihan, ya. Kemudian dia bersedekah, memberi makan pada fakir miskin dengan hewan kurban yang dia sembelih. Nah, kemudian di tanggal 9 juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di tanggal 9. Ya. Oleh karena itu di antara keutamaan tanggal 9 atau kita kenal dengan hari Arafah, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menyebutkan bahwasanya tanggal 9 itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan seseorang atau seorang hamba dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, "Wa min yaumin", tidak ada satu hari, "aktsara min ayyutiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka kecuali hari Arafah. Ini menunjukkan keutamaan hari Arafah, tanggal 9. Ya, keutamaan tanggal 9. Taib. Ini keutamanya. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala dia mendekat kepada mereka. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, "Ma arada haula." Apa kira-kira yang mereka inginkan gitu. Dengan mereka berkumpul di Arafah, wukuf. Apa kira-kira yang mereka inginkan? Tidak lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamanya. Kemudian juga yang kedua, di hari Arafah kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Inna khairat du'a'u yaumil Arafah." Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka di hari Arafah seperti sekarang tanggal 9 kita perbanyak berdoa. Karena dia adalah sebaik-baik doa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang sebaik-baik bacaan di hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalamnya ada kalimat tauhid. Kemudian yang ketiga, di hari Arafah seorang melakukan wukuf yang merupakan rukun dalam haji. Sehingga Nabi bersabda, "Al-hajjul Arafah." Haji itu adalah Arafah. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Artinya tidak sah pelaksanaan ibadah haji jika seorang tidak wukuf di Arafah. Walaupun sekedar lewat ya, yang jelas dia sudah tiba di Arafah. Ya, ini keutamaan. Kemudian juga di hari Arafah kita disunahkan untuk apa? Untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Siyamu yaumi Arafah. Ahtasibu ilallahi ayyukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan puasa hari Arafah itu saya berharap kepada Allah dia bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Keutamanya luar biasa. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar kita bertemu dengan tanggal 9 dan semoga kita dipanjangkan umur ketemu dengan tanggal 10 besok insyaallah. Ya, karena keutamanya luar biasa. Maka perbanyaklah amalan, perbanyak zikir, perbanyak doa, perbanyak amalan
di tanggal 9 ini, kemudian tanggal 10 besok penutup dari 10 awal, perbanyak amal, perbanyak takbir, perbanyak tahlil. Ya, dan juga di hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Berarti hari Selasa, Rabu dan Kamis. Baik. Itu juga memiliki keutamaan. Hari kita berbahagia. Yaumut tasyrik, yaumu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Artinya kaum muslimin disuruh untuk berbahagia, bergembira dan bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tersebut. Sehingga orang ketika bertakbir itu dia boleh takbir muqayyad, takbir setiap selesai sholat itu di hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Dan itu dimulainya di tanggal 9 setelah subuh, itu sudah bisa untuk bertakbir muqayyad atau takbir yang dikaitkan dengan waktu seperti setelah setiap sholat. Itu sudah diperbolehkan. Barakallahu fikum. Nah, inilah beberapa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Karena ini bukan kajian ya. Kita cuma membuka atau menyampaikan sedikit poin yang penting untuk kita perhatikan dan kita seriusi di 2 hari ini, tanggal 9 dan tanggal 10. Barakallahu fikum. Taib. Demikian tadi nasihat singkat pengantar dari guru kita di pagi hari ini. Alhamdulillah penyemangat buat kita semua, masih di tanggal 9 Zulhijjah. Besok 10 Zulhijjah insyaallah. Islam adalah agama yang sempurna dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait permasalahan syariat kita. Sebagaimana sabda Nabi, ma baqiya say'un yuqarribuna minal jannah wa yubaiduna minan nar illa wa qad bayyana lakum. Tidaklah segala sesuatu yang akan mendekatkan kalian kepada surga dan yang akan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan sungguh telah dijelaskan kepada kalian. Untuk itu di pagi hari ini ada mungkin yang kita ingin perlu tabayun atau perlu memang tanya secara murni, dipersilakan untuk menanyakan langsung. Tafadhol, siapa yang ingin memulai? Apalagi di saat ini pasti mungkin banyak hal-hal yang ingin didengarkan langsung. Apalagi saat ini 9 Zulhijjahnya di Sumpang berbeda dengan 9 Zulhijjahnya di Arab Saudi. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan, tafadhol. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaannya ada yang khutbah dulu, kemudian saat dulu, kemudian masuk ke sesi wudhu. Ada juga kebalikannya, salat zuhur dulu, lalu khutbah, kemudian wudhu. Nah, itu yang saya terima kasih. Ya. Yang beliau tanyakan itu terkait urutan pada salat. Ada yang khutbah dulu, baru salat. Atau sebaliknya, sholat dulu baru khutbah, begitu ya Bapak? Itu di Arafah atau di Indonesia? Di Arafah. Iya, baik. Seorang ketika wukuf di Arafah, memang ada khutbah ya, yang dibacakan. Ya, biasanya seorang sholat zuhur, khutbah, kemudian dia ke Arafah atau mereka di Arafah wukuf untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi kalau misalnya dia longgar khutbahnya dia sebelum sholat zuhur, maka insyaallah wallahu a'lam bishawab, tidak masalah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bapak sudah dengar tadi jawabannya? Ya. Oh, alhamdulillah. Yang lain? Terus ini gimana Ustaz ini menyikapi tadi itu? Kan ada juga orang yang mungkin kalau di kalangan ikhwan salah sudah mantap tentang adanya perbedaan 9 Zulhijjahnya Indonesia dan 9 Zulhijjahnya di
Arab Saudi sana. Biasa kan ada orang yang beranggapan, loh mestinya kita dengar sana, itu kan kiblatnya Islam misalnya di sana. Gimana itu Ustaz? Iya. Pertama, masalah tanggal, bulan. Itu kalau dalam bahasa Arab, bulan itu syahr. Syahr itu artinya terkenal, viral gitu ya. Syahr itu terkenal, tersebar. Nah gitu. Jelas ya? Jadi bulan itu adalah sesuatu yang tersebar di tengah masyarakat, maka itulah hitungan bulan. Itulah hitungan bulan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Saumukum yauma yasumun nas, wa fitrukum yauma yuftirun nas, wa adhakum yauma yudhahin nas." Puasa kalian adalah ketika manusia itu berpuasa. Kemudian Idul Fitri kalian ketika orang-orang beridul fitri, dan Idul Adha kalian ketika orang-orang beridul adha. Jadi apa yang ada di masyarakat kita secara umum, mereka beridul adha, idul fitri, dan termasuk juga berpuasa Arafah, maka itulah yang dihitung. Itu yang dihitung. Ya, kita dengan Saudi ya akan selalu berbeda. Bisa kita yang mendahului, bisa mereka yang mendahului. Yang jelas namanya waktunya beda memang. Kita dengan sana kan beda 5 jam. Jadi kalau untuk pas betul nggak bisa. Oleh karena itu bisa mereka dahulu seperti yang sekarang ini, bisa kita yang dahulu. Kemudian ada hadis yang disebutkan dari hadisnya Abdullah bin Abbas. Ada seorang sahabat yang namanya Quraib. Quraib ini diperintahkan oleh Ummu Fadl untuk pergi ke Syam. Pergi ke Syam untuk mengurus sesuatu, bertemu dengan Muawiyah, kepada Muawiyah. Jelas ya? Baik, di Syam. Muawiyah itu di Syam. Nah, kemudian dia dapatkan di sana Ramadan tanggal 1. Setelah itu dia pulang ke Madinah, sudah beberapa lama dia pulang ke Madinah. Belum berakhir bulan Ramadan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya, "Kamu lihat bulannya, lihat hilalnya tanggal apa, hari apa?" Dia bilang, "Saya lihat hilalnya malam Jumat." Maka kata Abdullah bin Abbas, "Kalau saya lihat hilalnya malam Sabtu." Terus kemudian Quraib berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Kenapa kamu tidak mengikuti hilalnya Muawiyah di Syam?" Kata Abdullah bin Abbas, "Kami melihatnya malam Sabtu dan kami akan terus berpuasa sampai kami melihat hilal Idul Fitri atau kami menggenapkan 30. Dan kenapa saya tidak ikut mereka? Karena begitulah saya diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini menunjukkan adanya ikhtilaful matali, ada perbedaan matla, perbedaan terlihatnya hilal. Maka puasa Arafah itu dilihat dari tanggalnya, bukan wukufnya. Dan ini buktinya ketika kemarin terjadi pandemi. Kan kita tidak ada haji tuh pandemi kemarin ya. Kan tidak ada wukuf. Tidak ada wukuf. Lalu apa standarnya? Tanggal. Maka dilihat tanggalnya. Dan juga Nabi SAW, Nabi dan para sahabat yang tersebar di berbagai negeri, di berbagai kota, di berbagai daerah, tentunya mereka untuk dapat informasi sudah wukuf atau belum di Mekah, mereka butuh waktu sampai mungkin sepekan baru tiba di Mekah. Dan waktu itu tidak ada satupun sahabat yang mengutus orang untuk ke Mekah sekedar tahu kapan wukufnya. Jelas ya? Oleh karena itu mereka berpuasa Arafah sesuai dengan tanggalnya masing-masing di daerah masing-masing. Seperti itu. Oleh karena itu puasa Arafah itu dikaitkan dengan tanggalnya. Walaupun ada juga sebagian ulama yang berpendapat itu dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Wallahu a'lam, pendapat yang kuat adalah pendapat bahwa masing-masing tempat itu berpuasa Arafah sesuai dengan kalender di tempat tersebut, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, menarik memang ini bulan Dzulhijjah. Dan juga salah satu hal yang menarik karena dari sekian tanya jawab yang kita laksanakan, ini yang paling istimewa karena kita mungkin pada puasa semua, luar biasa ya. Jadi panitia kurang sibuk juga nih Ustaz. Tidak disiapkan kopi, Masya Allah. Ya. Terkait dengan Dzulhijjah wukuf di Arafah, berarti ini yang menarik dengan adanya pandemi kemarin Ustaz. Berarti kan tidak ada orang wukuf di Arafah. Ya Ustaz ya? Iya. Berarti kalau kita puasa berkaitan dengan wukufnya orang di Arafah,
Berarti tanggal 9 Zulhijjah pada saat orang tidak berhaji itu tidak orang puasa ya? Ya, Kalau Pak. berdasarkan dengan wukufnya di Arafah. Tetapi yang kita adalah tanggal 9 Zulhijjahnya. Ya, begitu barangkali saja. Alhamdulillah. CKB ini. Sambil kalau ada yang bertanya silakan langsung angkat tangan kalau ada yang bertanya. Oh, silakan. Oh ya. Alhamdulillah. Diikutkan dengan yang anak Yang baru lahir ini, Oh, yang iya, insya Allah baik. akan lahir. baik ya. Kenapa ndak tahun yang lalu diakikohan? Tapi nggak bisa adakan akikoh kalau begitu. Ya, maksudnya bukan dia, orang lain yang disuruh. Kalau dia mampu. Nah, baik. Ini saya perjelas karena gini. Akikoh itu tidak harus kita yang menyembelih satu. Yang kedua, tidak harus kita bikin acara. Yang penting ada kambing yang disembelih, laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Walaupun ada sebagian membolehkan laki-laki boleh 1 kambing jika dia mampunya cuma 1 kambing. Ya, yang penting jalan akikoh. Maka ketika sudah disembelih diniatkan untuk akikoh, maka sudah terlaksana akikoh. Ya, apakah dia mau bagi mentah kambingnya ataupun tidak? Nah, itu. Jadi harusnya itu yang dia lakukan kalau dia mampu. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu, ya sudah, itu kan hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Ya, baik. Oleh karena itu, maka tidak ada masalah lewat. Tapi apakah boleh diikutkan dengan akikoh yang anak Yang kedua, yang lahir. Tentunya anak yang berbeda. Kalau misalnya dia mau ikutkan, ada sebagian ulama menyebutkan kalau dia tidak sempat akikoh di saat itu, maka boleh kapan saja di akikoh. Ini ada satu pendapat seperti itu. Walaupun pendapat yang kuat adalah akikoh itu di hari ke-7. Ada juga menyebutkan di hari 14 dan 21. Tetapi 14 dan 21 dari apa yang kami pelajari dari pendapat para ulama bahwa hadis tentang hal tersebut lemah. Hadisnya lemah. Makanya yang kuat adalah tanggal 7. Tetapi sebagian ulama membolehkan nanti kalau dia mampu baru dia lakukan. Jadi kalaupun dia mau ikutkan, maka misalnya anaknya perempuan dan perempuan, maka 2 kambing, 1 untuk si fulana, 1 lagi untuk si fulana. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Saya pikir tadi kan pengurus travel tidak sempat. Saya pikir tadi tinggal terus di sana kan tidak sempat. Oh iya. Tapi ada lanjutannya. Melahirkan apa lagi? Hamil lagi. Berarti sempat kembali lagi karena ya jadi alhamdulillah. Masya Allah. Masih ada yang ingin lanjutkan? Ya, silakan. Ya, Bendahara MIB Ustaz ini. Bendahara MIB. Oh, nah. Ya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh, baik. Kegiatan manasik asalnya adalah kegiatan menjelaskan tentang bagaimana prosesi ibadah haji yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambillah dari saya manasik kalian. Berarti sama dengan taklim sebenarnya. Maka boleh kita hadir untuk itu. Baik ya. Nah, kalau kita diundang makan, alhamdulillah. Sebagaimana kalau kita tanya jawab ada kopi misalnya, alhamdulillah. Ya, ya. Itu kelebihan. Itu Terus betul. masalahnya? Nah, Kenapa beliau yang ceramah itu? Melarang kita datang? lari dari pembahasan ya. Oh iya. Ya, yang penting nggak lari dari kenyataan. Jadi barakallahu fikum,
jadi itulah harusnya manasik yang dijelaskan. Jadi bukan orang cerita pengalaman, bukan cerita ini dan itu, atau lari-lari bahkan sampai mungkin cerita politik, ya itu jauh sekali sudah ya. Harusnya seperti itu. Tapi bolehkah kita datang? Boleh. Kita datang ke situ dalam rangka untuk memenuhi undangan dia, karena dia ngundang kita makan. Ya, kita datang karena undangan makan. Seperti itu. Ya, nah, kecuali kalau tidak ada makanan. Kalau ada makanan kita datang, insya Allah. Ya, baik. Barakallahu fikum. Jadi boleh datang. Nah, tetapi kalau misalnya di situ ada ritual-ritual yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam, maka kita tidak hadir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, biar lebih dari satu, silakan. Nah. Boleh. Boleh sebut namanya, boleh juga tidak. Cuma dilihat dari sisi kemaslahatan. Kalau misalnya disebut namanya dan itu tidak membahayakan bagi dirinya dan hewan kurbannya, maka silahkan. Tapi menyebut nama itu lama. Apalagi kalau diwajibkan harus pakai binnya banyak gitu kan. Kan satu orang sudah berapa itu lama. Nah, kita belum selesai sebut, sapinya sudah berdiri, capek dia. Ya, jadi kalau misalnya tidak membahayakan nggak ada masalah. Jadi kalau kita niatkan, sudah diniatkan, kita lihat namanya, kita sudah niatkan untuk semuanya, maka insya Allah kan sampai. Ya Allahumma taqabbal minna, ya Allah terima dari kami. Kita niatkan untuk yang ada di tulisan tersebut, maka insya Allah itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya dia mau sebut nama juga tidak ada masalah. Ya, baik. Iya, iya. Sebut namanya tadi ini yang aneh nih, yang bisa juga membuat psikologisnya si sapi atau kambing ini deg-degan nih. Soalnya sudah parangnya sudah di lehernya ditaruh di sini. Oh, nanti ini sapinya gimana ini bos? Iya. Itu Termasuk kan adab itu ya. Iya. Termasuk adab itu adalah tidak menunjukkan pisau sesembelihan di depan hewan. Ini sopan santun juga kita sama hewan. Iya, ya. iya. Ada peri adab kehewanan. Tidak boleh. Karena itu membuat dia tidak tenang. Sedangkan Nabi mengatakan fal yurih dzabihata. Hendaklah dia membuat binatang sesembelihannya itu tenang. Jadi kalau ada pisau kan tidak tenang dia. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Nah, termasuk tidak tenang adalah ketika ada sesembelihan temannya kita potong, ya. Temannya pada nonton semua. Itu juga gitu. psikologis juga itu. Ya, betul. Ya, ya. Nah, oleh karena itu ini semua bentuk adab, dan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Luar biasa Islam ya, biar seperti itu diatur. Makanya bagusnya ketika menyembelih, mata dari hewan ternak itu tertutup. Tertutup mungkin dengan, kalau kambing kan cukup ininya, cukup telinganya, sudah cukup. Tapi kalau sapi kan nggak sampai tuh. Ya, kalau sapi misalnya pakai daun, pakai apa, jadi tertutup dia nggak lihat. Nah, tahu-tahu sudah disembelih. Nah, termasuk juga pisaunya harus tajam. Ya. Fal yuhidda safrotahu, hendaklah dia menajamkan pisaunya. Pisau harus tajam. Gitu. Wallahu a'lam. Iya. Ya, silakan Bapak. Masih ada yang tertinggal kayaknya tadi. Oh, maaf Bapak, silakan yang pegang dulu yang supaya tidak capek, kasihan. Ya. Amin. Taufik barakallah. Pak Bendahara. Iya. Saudara yang mana? Oh, Kika. Oh, Abid. Oh, ya. Anas. Ya. Iya. Heeh. Heeh. Baik. Dalam madhab Hanafi, Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban dan akikah bisa disatukan niatnya. Ini dalam madhab Hanafi atau Abu Hanifah. Jelas ya? Tetapi jumhurul ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah dan kurban itu beda sebabnya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan karena satu tujuannya, yaitu pendekatan diri kepada Allah, untuk pendekatan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Makanya disatukan niatnya, kurban sama akikah. Nah, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, pendapat Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Karena menurut kata mereka berbeda sebab. Akikah
penyembelihan hewannya disebabkan karena kelahiran seorang anak, sedangkan kurban disebabkan karena Idul Kurban atau hari tasyrik. Oleh karena itu dari situ berbeda. Wallahu a'lam bishawab, maka dia harus meniatkan salah satunya. Jadi boleh dia tidak kurban, tidak ada masalah dia tidak kurban, dia potong untuk akikah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Dan kalau disuruh memilih, maka akikah lebih utama dia pilih. Kalau misalnya dia nggak mampu ya, dia nggak mampu, maka akikah lebih utama untuk dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini berkaitan dengan hak anak yang lahir tadi, begitu. Wallahu a'lam. Berarti kalau boleh ada pilihan gitu saja. Boleh akikahnya saja atau boleh kurbannya saja. Ya, ada pilihan. boleh kurbannya saja, boleh akikahnya saja. Cuma kalau saya ditanya mana yang bagusnya dipilih, lebih baik dia memilih akikahnya. Gitu. Kalau yang dia pilih tadi dirangkaikan, niatnya berarti maksudnya dirangkaikan niatnya hewan kurban itu juga sekaligus jadi hewan akikah. Disitulah tidak jelasnya. Oh, Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Tetapi di situ tidak jelasnya. Ini untuk apa? Untuk akikah atau untuk kurban? Kalau untuk akikah, sulit untuk kita katakan dia masuk kurban juga. Ya, jelas ya? Karena beda. Kurban itu benar-benar sesuatu yang apa ya? Ya, bedalah dengan akikah. Ya, beda dengan akikah. Oleh karena itu salah satunya. Kenapa saya katakan akikah diutamakan? Karena akikah kesempatannya cuma satu kali. Ya kan? Sedangkan kurban kesempatan masih banyak. Kalau nggak bisa tahun ini, tahun depan. Nggak bisa tahun depan, tahun depannya lagi kan. Tapi kalau akikah kan nggak bisa. Kalau tahun ini nggak bisa, berarti tahun depan nggak bisa. Kecuali bagi yang berpendapat boleh kapan saja gitu. Makanya lebih utama dia mendahulukan akikahnya. Begitu. Wallahu a'lam. Artinya kalau Tapi kalau dia bisa dua-duanya bagus ya. Sempurna ya. Dua-duanya. Ada tong hewan kurbannya, ada tong hewan. Wah, Masya Allah. Itu bagus itu. Jangan pilih paket hemat, niat dirangkaikan tadi kan hemat itu pakai hemat tadi itu. Kalau misalnya dipilih, saya mau satu hewan kurban sekaligus hewan akikah, pakai hemat namanya Ustaz gitu ya. Pakai apa? Pakai hemat. Paket hemat. Iya, jangan ya. Kita kalau bisa yang dua-duanya. Begitu Pak Sakaria ya. Silakan Pak. Itu keluar dari perselisihan juga. Ketika kita pilih salah satunya, maka kita keluar dari perselisihan, gitu. Perselisihan ulama. Iya. Tafadhol Pak. Waalaikumsalam. Tidak ketahui pada waktunya bahwa calon jemaah ini mendaftar di Kemenak daerah masing-masing. Kemudian di satu kesempatan Menteri Agama Republik Indonesia pernah mengeluarkan statement bahwa di luar dari pendaftaran jemaah haji reguler ada yang mendaftar melalui level-level di daerah masing-masing. Kemudian pada kesempatan itu Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan hajinya tidak sah selain yang melalui reguler. Baik. Saya nggak pernah dengar ini, wallahu alam. Tapi kalau seperti itu ya kewajiban kita mentaati aturan pemerintah. Mentaati aturan pemerintah. Kalau misalnya ada aturan seperti itu, maka harus ditaati. Haji ini berkaitan dengan kemampuan. Man istata'ta ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan. Maka kalau ada larangan dari pemerintah, berarti kita nggak mampu. Dan tidak boleh ditentang. Tidak boleh ditentang. Apakah sah atau tidak? Bisa jadi tidak sah, tapi kita berharap sah. Gitu. Ya kan? Wallahu alam. Karena di dalamnya ada maksiat. Di dalamnya ada maksiat. Apa maksiatnya? Maksiatnya adalah melanggar aturan pemerintah. Sedangkan Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Maka kewajiban kita mentaati pemerintah. Demikian pula di Saudi sendiri, di Saudi juga ada aturan di mana tidak bisa masuk kecuali yang memiliki visa haji. Dan ada orang yang main kucing-kucingan. Dan ini tentunya melanggar jelas. Dia melanggar. Jadi melanggar aturan di pemerintah Indonesia, melanggar juga aturan di pemerintah Saudi. Maka hendaklah seorang bertakwa kepada Allah. Jangan bilang, oh saya bisa lolos. Tapi dia harus lihat bahwa Allah melihat dia. Bahwa dia melakukan kecurangan. Dia melakukan kecurangan. Nabi bersabda, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Nah, bahaya. Jadi nggak main-main seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang disebutkan Bapak tadi ada aturan dari pemerintah seperti itu, maka jangan dia nekat untuk pergi.
Jangan dia nekat untuk pergi. Tapi yang saya tahu wallahu alam, di sebagian travel itu diberikan izin untuk memberangkatkan dengan visa resmi. Apakah dia visanya mujamalah, mujamalah itu undangan, ya, atau dia bentuknya adalah, tidak tahu kalau furoda masih berlaku atau tidak sekarang. Kemarin masih berlaku. Wallahu alam. Ala kulli hal, seorang harus tahu persis apakah visa yang digunakan resmi di Saudi dan diizinkan oleh pemerintah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Wah, Iya. oh, alhamdulillah. Astagfirullah. Baik, sambil menunggu yang di sini, saya bacakan dulu pertanyaan dari Facebook. Bismillah. Saya sebagai panitia kurban, jika ada sisa uang pembelian hewan kurban dan segala kebutuhan juga terpenuhi dan masih ada sisa uang bersaldo ini, apakah uang tersebut dikembalikan pada peserta kurban atau diambil oleh panitia atau dimasukkan ke masjid? Syukron. Iya. Ini kan berkaitan dengan kesepakatan. Ini amanah. Ya, addil amanah ila man tamanaka wala takhun man khonak. Nabi bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepada kamu. Jadi kalau ada orang berkhianat kepada kita, jangan kita balas dengan pengkhianatan. Kewajiban kita ketika ada amanah, tunaikan amanah. Dan salah satu ciri dari orang munafik adalah idza tumina khona. Kalau dia dikasih amanah, dia berkhianat. Maka ini kaitannya dengan amanah. Jadi sebaiknya dia membuat kesepakatan dengan orang yang berkurban bahwa ini hewan kurbannya, misalnya dia 2 juta per orang. 7 orang semuanya. Berarti berapa juta? 14 juta. Jadi dia sampaikan dari 14 juta ini tidak semuanya kita belikan hewan kurban. Hewan kurbannya mungkin harganya 13.500.000. Sedangkan yang sisanya digunakan untuk operasional. Kalau sudah disepakati, maka tidak ada masalah digunakan. Jelas ya? Kalau misalnya ada lebihnya, dimasukkan di masjid dan seterusnya, nggak ada masalah. Ya? Atau mau diberikan sebagai upah kepada apa? Penjagal. Ya, jagalnya tidak ada masalah. Karena sudah ada kesepakatan. Iya, iya. Ya, karena tidak boleh menjadikan hewan kurban itu sebagai bentuk upahnya. Begitu. Jadi dibikin kesepakatan. Termasuk juga sebenarnya kalau misalnya yang berkurban tidak sepakat, tidak mau hewan kurbannya dimakan oleh panitia, dia mau ambil semua, maka harus dikasih semua sebenarnya. Nggak boleh kita tahan, karena kita sekedar membantu dia. Nggak boleh kita mengambil dengan paksa atau tanpa seizin dia. Jelas ya? Tidak boleh tanpa seizin, karena nanti akan bisa menjadi upah dia. Upah upah panitia, itu nggak boleh mengambil upah dari situ. Seperti itu. Jadi sebaiknya ada kesepakatan. Dan biasanya di beberapa masjid orang-orang yang berkurban mereka sudah tahu bahwa harga sapi itu tidak sama dengan harga uang iuran mereka. Pasti ada lebihnya digunakan untuk operasional, begitu. Maka untuk lebih aman dan nyamannya sebaiknya dijelaskan kepada yang berkurban, sahibul kurbannya, bahwasanya sebagian uangnya digunakan untuk untuk operasional, begitu. Wallah. Ya, barakallahu fikum. Banyak juga itu kajian Ustaz yang terkait dengan panitia kurban tadi. Biasa itu upah yang jagal dan menguliti itu, saya lihat itu di beberapa tempat di sana itu dikasih upah dari daging kurban tadi itu. Gimana itu Ustaz? Nggak boleh. Daging kurban kita sembeli karena Allah, untuk Allah, diberikan untuk Allah. Tidak boleh ada transaksi di situ. Jelas ya? Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ketika Nabi memotong 63 ekor onta, kemudian beliau memotongnya, kemudian sisanya Ali disuruh menyelesaikan, maka Ali disuruh perintahkan untuk membagi semuanya, ya kan? Dan kemudian mengambil sebagian untuk dia dimasak oleh Nabi, kemudian dibagikan. Maka Nabi SAW, apa kata Ali bin Abi Thalib, kami dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah kepada tukang jagal itu dari sesembelihan. Tetapi kami memberi upah dari uang kami sendiri. Seperti itu. Jadi nggak boleh dijadikan sebagai transaksi. Termasuk juga tidak boleh orang berkurban tadi, kurbannya untuk dijual, nggak boleh. Kecuali kalau misalnya gini, kita ada 6 orang, kurang 1 orang. Yang 1 orang bilang,
saya mau ikut tapi bukan untuk kurban, untuk saya jual, untuk saya makan, untuk saya jual, maka tidak ada masalah. Yang 6 ini sah. Yang 1 ini karena niatnya bukan kurban, maka dia tidak dapat pahala kurban, tapi dia boleh mengambil daging bagiannya, seperti itu. Dan yang 6 orang ini tetap dapat, karena setiap orang dihitung masing-masing 1. Jadi sah tidaknya satu masing-masing. Jadi misalnya dari 7 orang ini ada yang tidak ikhlas, maka yang tidak ikhlas saja yang tidak dapat pahala. Yang 6 misalnya dapat pahala. Yang 7 orang ini ada 1 yang bukan untuk kurban, maka yang bukan untuk kurban tadi nggak ada masalah. Seperti itu. Itu dari sebagian penjelasan para ulama kita. Jelas ya, insya Allah? Iya, iya. Baik. Ya, semoga panitia-panitia kurban di daerah lain bisa mendengarkan ini ilmu terkait dengan upah penjagal tadi itu. Karena banyak terjadi itu diambilkan upah dari 7 orang yang berserikat itu. Iya. Di dagingnya masing-masing dikasih Terus upah ada kepada. hal yang mungkin perlu disampaikan juga. Terkadang orang menganggap itu bukan upah, tapi sebenarnya upah. Contoh misalnya, Iya, iya. kamu potongkan ini, nanti kulitnya kamu yang ambil. Nah itu upah. Itu upah. Ada transaksi di situ. Jadi kamu tidak saya bayar, tapi kulitnya kamu yang ambil. Nah, itu nggak boleh. Iya, iya. Nah sekarang apakah tukang jagal boleh mengambil bagian dari sesembelihan? Jawabannya boleh. Tetapi bukan sebagai upah. Karena memang dia berhak untuk dapat, kita kasih. Upahnya beda. Atau mungkin dia bilang, saya nggak usah diupah. Saya kerja memang, saya bantu. Sudah dia bantu, tapi dia nggak boleh. Tapi saya minta sekian, nggak boleh dia. Karena nanti jadi upah. Oleh karena itu, yang berkurban, itulah yang punya inisiatif untuk memberi atau tidak. Begitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Saya pikir sudah kelar ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan kurban ya. Kembali saya bacakan lagi satu pertanyaan dari Facebook. Tapi kalau ada yang bertanya, saya langsung cut ini, saya punya bacaan ini. Saya baca saja dulu, Dik. Masih dari Facebook, bismillah. Bagaimana Ustaz ketika pada saat hari penyembelihan hewan kurban tersebut, pada saat penyembelihan hewan kurban tersebut mengamuk, marah Ustaz ini. Mengamuk hewan kurbannya dan kabur. Iya. Wah, ada kaburnya lagi. Masya Allah ya. Qadarullah, nanti ditemukan setelah selesai hari tasrik. Wah, kabur dia. Pertanyaan lanjutan, apakah masih sah sebagai hewan kurban jika disembeli? Wah, ini bagaimana ini Ustaz? Sapinya tahu dia kalau mau dipotong, kabur dulu deh. Ini bukan terkendali. Bukan Terkendala ya. terkendala ini Ustaz. Ya, ya. Baik. Penyembelihan hewan kurban itu sudah jelas. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Di luar dari itu, tidak lagi disebut hewan kurban. Nah, ada pembahasan dalam fikih, bagaimana kalau hewan kurbannya hilang? Apakah harus digantikan? Jawabannya tidak. Kecuali kalau kita panitia, ya kan, Kita yang diamanahkan kepada kita, terus yang berkurban tadi minta ganti, kita harus ganti. Hati-hati. Tapi kalau yang misalnya yang berkurban bilang, "Dek, gak masalah, ya, tidak ada masalah," maka apa yang dilakukan? Ya, tidak perlu diganti. Tidak ada kewajiban untuk harus kalau misalnya kurban, kemudian hewan kurbannya mati, Iya, ya. atau hewan kurbannya hilang, tidak ada kewajiban untuk apa? Harus menggantinya dengan hewan kurban yang lain. Jelas ya? Nah, tapi kalau dia mau ganti nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau kita panitia, pasti yang berkurban menuntut untuk kita ganti karena diamanahkan kepada kita. Ya gitu. Luar biasa ya tanggung jawabnya panitia kurban. Otomatis juga pahalanya salah luar biasa juga Ustaz ya. Iya, kalau salah-salah dia yang dikorbankan. Iya, iya, iya. Takut kak saya. Dikorbankan perasaannya ya. Takut kak saya ini kalau begini keadaan ini. Ya. Siapa tahu masih ada yang ingin bertanya, silakan. Sambil saya cari-cari, ada tadi pertanyaan dari sini. Atau saya baca dulu nih. Nah, Ustadz, apakah tukang jagal yang mewakilkan penyembelihan yang kurban dilarang juga untuk memotong kuku rambutnya? Oh iya, baik. Tidak dilarang karena bukan dia yang berkurban. Iya, iya. Dia membantu orang yang berkurban. Yang berkurban itu yang tidak boleh memotong kuku rambut. Itu pun bagi yang berniat dan tidak berlaku untuk seluruh anggota keluarga. Jadi kalau misalnya kepala keluarga mau kurban, dia niat. Maka niat kurban kan kepala keluarga. Sedangkan istri, anak dan seterusnya tidak ada masalah dia potong kuku, potong rambut karena bukan dia yang berniat untuk kurban. Yang berkurban adalah kepala keluarga. Walaupun nanti kepala keluarga meniatkan itu
untuk pahalanya didapatkan juga oleh seluruh keluarganya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang berniat saja, siapa yang punya niat, disebutkan oleh Nabi SAW, idza dakhalal asyru, apabila sudah masuk 10 awal dari bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 berarti kan, wa arada ahadukum ayyudhiya, kemudian salah seorang di antara kalian sudah ada niat, sudah ada keinginan untuk menyembelih, ya, fala yamassa bisya'rihi wa basyarihi, janganlah dia menyentuh ataupun memotong rambutnya dan juga jangan dia mengelupas kulitnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa atfarihi, dan juga kukunya. Rambut di sini berlaku seluruh rambut. Jadi bukan cuma rambut kepala ya. Seluruh yang namanya bulu, seluruh namanya rambut itu tidak boleh dipotong. Rambut yang nampak dan yang tidak nampak. Iya, nampak atau tidak nampak. Iya. Terus gimana itu Ustaz? Terkait tadi memotong rambut atau kuku yang mau berkurban ini, ternyata anggaplah hari kedua baru ingat, waduh, ternyata saya mau kurban tapi belum sempat sebelumnya untuk potong kuku dan rambut itu. Kalau dia laksanakan pada hari kedua itu, pada saat dia ingat, gimana itu Ustaz? Apa di hari apa? Kan ini mau berkurban, ya. Kurbannya hari kedua. Bukan Ustaz, kan ini mau berkurban, sudah niat. Tapi kan ada tadi hadis untuk tidak motong dan potong rambut. Kalau nanti dia ingat pada saat tanggal 2 Zulhijjah itu, kalau dia mau berkurban, sementara tanggal ini 12, rambut panjangnya ini tidak dipotong, begitu aja kukunya, gimana itu Ustaz? Maksudnya dia tidak potong? Dia belum sempat potong. Ya sudah, nanti tunggu sampai penyembelihan. Kalau dia sudah menyembelih, baru dia potong kukunya. Gitu. Makanya potong kukunya sebelum tanggal 1. Sebelum tanggal 1 sudah potong kuku. Baik. Nah, bagi yang kukunya memang sudah terkelupas misalnya, kemudian dia tarik, tidak ada masalah. Kalau memang sudah terkelupas, menggantung misalkan, kan tidak bagus itu. Dia cabut. Atau dia pakai sisir, kemudian rambutnya rontok jatuh, maka itu juga tidak ada masalah. Ya, wallah alam. Iya. Taib, silakan. Baik, sebagian ulama menyebutkan bahwa untuk alokasi pembagian hewan kurban itu dimakan sepertiga, disedekahkan sepertiga, Disimpan. dan dihadiahkan. Dimakan ini maksudnya sudah disimpan. Kemudian dihadiahkan sepertiga. Tapi ini ijtihad ulama. Ya, kalau misalnya dia mau bagikan semua tidak ada masalah dalam beberapa kondisi. Tapi kalau dia makan sebagiannya, maka itu lebih bagus. Karena diperintahkan kita memakan sebagian dari hewan kurban yang kita potong. Tetapi dalam sebuah kondisi misalnya ada negara miskin, kita kurban di sana, tentunya kan kita nggak mungkin mau ke sana mau makan ya, karena jauh misalnya. Maka tentunya dia bagikan semuanya, maka ini juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Taib. Jadi, silakan, belakang. Ada Abu Sofyan dari As-Sunnah Boarding School. Sunnah Boarding School ya. 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 Baik. Ada 4 penyakit yang disebutkan oleh Nabi, dan ini betul-betul tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah hewan yang al-maridhu al-bayyinu maraduha. Sakit yang sakitnya jelas. Misalnya loyo dilihat apa semua gitu. Kan kelihatan kalau binatang sakit kan kelihatan. Enggak perlu ditanya ya, kamu sakit tidak gitu. Kentara kelihatan gitu. Itu sakitnya jelas. Jelas ya. Kemudian yang kedua adalah binatang yang rabun sebelah matanya. Dan rabunnya juga jelas. Kalau gitu kasih rabun saya dua-duanya gitu. Enggak ya. Jadi satu saya enggak boleh, apalagi rabunnya 2 gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang pincang. Pincangnya juga jelas. Dan yang terakhir yang kurus, sangat kurus sampai tidak memiliki sum-sum tulang belakang. Saking kurusnya.
Nah, ini sepakat ulama tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan kurban. Adapun selain itu, maka di situ banyak khilaf ulama. Seperti hilang telinganya. Ya, apakah dia masuk binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban atau dia masuk binatang yang makruh? Makruh dijadikan hewan kurban. Ya, baik. Tapi kalau sekedar misalnya telinganya ada sekitar goresan luka, maka tidak ada masalah. Cuma ketika ini kaitannya dengan hewan kurban, maka hendaklah seorang memberikan yang terbaik. Kalau panitia diberi tugas, maka panitia jangan asal-asalan beli hewan kurban. Beli yang paling bagusnya. Yang uang tadi bisa untuk dibeli, untuk membeli sesuatu yang paling bagus, maka yang paling bagus. Maka kata Ali bin Abi Thalib, kami dulu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memperhatikan untuk memperhatikan tanduk dan matanya. Untuk memperhatikan tanduk dan matanya. Maka para sahabat itu benar-benar memilih binatang kurban bukan cuma sehat, tetapi dari sisi penampilan enak dipandang. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan cari masalah. Walaupun selain dari 4 cacat tadi, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Antara 2 kondisi. Apakah tidak boleh dijadikan hewan kurban atau dia makruh. Atau dia makruh. Jadi kalau misalnya dia hilang telinganya, sebaiknya jangan dijadikan hewan kurban. Cari yang lain. Ya, karena bisa saja pendapat ulama yang mengatakan itu haram, tidak boleh, maka mereka yang benar. Oleh karena itu dihindari. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Surat keterangan. Ha. Pertama itu bukan syarat seorang menjadikan hewan itu sebagai hewan kurban. Kecuali kalau itu aturan pemerintah yang mengikat dan diwajibkan seperti itu, Ya, ya. maka kita tidak menjadikan dia hewan kurban karena aturan pemerintah. Tidak boleh melanggar aturan pemerintah. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Itu masalahnya. Adapun dari sisi bolehnya boleh. Walaupun itu tidak ada surat. Yang penting cacat yang kita sebutkan tadi tidak ada. Jelas ya, cacat yang kita sebutkan tadi tidak ada, maka insya Allah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, cuma ini kaitannya dengan masalah menentang pemerintah, aturan pemerintah atau tidak. Tapi kalau pemerintah sekedar mengatakan sebaiknya misalnya, Himbauan. nah, Kalau himbauan saja. maka tidak ada masalah, insya Allah. Namanya juga himbauan, bisa tidak dihimbau. Ada yang lain? Terkait juga begini Ustaz, atau yang berserikat dalam satu kurban sapi, itu kan misalnya 7 orang Ustaz ya. Nah, biasa juga itu ada orang yang mau sekali memasukkan orang yang sudah meninggal di untuk ikut berkurban. Nah, maksudnya hanya 1 orang diikutkan, tapi orang itu orang yang sudah meninggal. Baik. Pertama, Nabi SAW biasa kurban, tapi dia tidak pernah mengkhususkan kurban itu untuk orang yang sudah meninggal. Padahal waktu itu istri beliau yang sangat beliau cintai, sampai Aisyah pun cemburu karena saking cintanya Nabi kepada istri beliau yang pertama, yaitu siapa? Khadijah bintu Khuwailid. Itu nggak pernah dikhususkan ini untuk Khadijah bintu Khuwailid. Ya, Nabi SAW mengatakan bahwa hadzali wali ahli, ini untuk saya dan juga untuk keluargaku. Ya, untuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Nah, keluarga di sini bisa masuk yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, semoga yang meninggal itu dapat. Ya, tetapi ketika ada orang yang melakukan itu, misalnya dia dicatat nama yang sudah meninggal tadi, kita juga tidak bisa mengklaim bahwa pahalanya tidak sampai atau tidak sah. Adapun anggaplah dia tidak sah atau tidak sampai pahalanya, tapi tidak mengganggu yang 6 tadi, orang yang 6 tadi. Karena sekali lagi, kurban yang bersyirikat itu pahalanya masing-masing. Sahnya masing-masing. Jelas ya, masing-masing. Jadi 1 bagian dari 7 bagian pada sapi misalnya, ada 7 orang di situ, sama saja dia berkorban 1 kambing. Walaupun dari sisi keutamaan tentunya yang kambing ini lebih bagus. Kalau dari sisi apa? Keutamaan. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, Nabi tidak pernah lakukan itu.
mengkhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Tetapi kalau ada orang yang melakukan seperti itu, kita tidak bisa mengklaim bahwa tidak sampai pahalanya atau tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada yang tidak jadi ikut sama kita gara-gara wah di sana tidak mau ikutkan nama orang tua yang sudah meninggal. Pilih ke tempat lain. Tidak mau apa? Tidak mau ikut bergabung dengan orang yang melarangnya untuk bukan melarang, untuk menghimbau agar yang orang tuanya diikutkan oleh orang yang hidup saja, anaknya saja untuk mewakili. Iya, sebaiknya begitu. Diikut orang yang Diberitahu. hidup saja, nanti yang hidup diniatkan untuk semua keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Maka insya Allah mereka akan dapat bagian pahalanya. Iya. Wallahu a'lam. Makanya untuk jemaah mumpung kita masih hidup semua, ayo kita berkurban. Jangan nanti kita baru suruh lagi orang lain kurbankan satu ya. Iya, iya. Tapi saya baca pertanyaan yang dari WhatsApp selingan ini, Ustaz. Bagaimana menyikapi keluarga yang tinggal serumah dengan kita, sementara orang yang tinggal di rumah kita ini adalah orang yang non-muslim. Di rumah ada kitab Injil dan dia baca, dan kadang anak yang kecil juga ikut mendengarkannya. Terus yang kedua, pakaian atau baju yang digunakan yang anak tersebut tadi itu ada gambar salib. Sementara orang tuanya ini menitipkan kepada kita untuk menyekolahkan anaknya. Gimana harusnya kita bertindak ini, Ustaz? Numpang di rumah tapi ada kitab Injilnya. Berarti Nasrani, Ustaz ya? Nasrani. Dia baca dan didengar oleh anak yang tinggal di situ. Anak yang tuan rumah. Gimana itu, Ustaz? Iya. Baik, yang pertama bahwa setiap orang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka semua hal yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam api neraka, maka hendaklah orang berusaha untuk tidak melakukannya dan tidak mendekatinya. Itu jawaban secara umum. Ya, oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah seorang menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, dan menjaga dari hal-hal yang bisa merusak akidahnya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama kita bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya seorang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia mentauhidkan Allah, kemudian dia tunduk kepada Allah dengan cara mentaatinya, dan yang ketiga dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan yang melakukan kesyirikan, berlepas diri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Mungkin masih ada yang bertanya? Ya, silakan. Kasih mic dulu. Sebentar ya, kasih mic dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia kurban ditugaskan untuk yang tidak datang. Oh iya. Oh, kita dikasih. Oh iya. Weh, di mana saya gantikan antar ki? Daring di. Weh, masya Allah. Di mana alamatnya itu? Weh, masya Allah nih. Nanti kirimkan nomornya itu orang di. Ya, ya. Terus? Oh ya. Baik. Jangan-jangan juga ada anak gadisnya, bisa kayak luar biasa ini, masya Allah Ustaz. Masih ada lanjutannya pertanyaan? Masih ada lanjutannya? Itu saja. Ya, gimana tuh Ustaz? Iya baik. Luar biasa nih, rezeki nomplok Ustaz. Jadi panitia zakat tugasnya membantu orang, zakat ya. Panitia kurban ya, tugasnya membantu orang untuk distribusi daging ya. Karena mungkin yang berkurban itu nggak mampu mendistribusikan, maka kalau misalnya yang berkurban mampu mendistribusikan dagingnya untuk dibagikan dan dia mau ambil semua, maka harusnya panitia tidak menahannya, kasih saja.
Gitu ya, jelas ya. Baik. Kemudian yang kedua, kalau yang disebutkan tadi, ya, apakah boleh kita terima? Kalau bentuknya adalah bentuk hadiah misalnya, apalagi berkaitan dengan Lebaran, nggak ada masalah. Ya, adapun kaitannya dengan bentuk, kalau dia adalah apa namanya riswah atau menyogok, maka itu tidak boleh. Ar-rasi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok sama-sama masuk neraka. Jadi kita lihat kondisinya, kita lihat kondisi apa kondisi itu menyebabkan kita akan berubah cara kita melayani dia gitu. Kalau cara melayani kita berubah kepada dia, kita bedakan dengan yang lain disebabkan karena itu, maka ada konotasi dia masuknya ke sogokan. Tetapi kalau dia adalah bentuk hadiah dan orangnya juga orang yang mampu dan dia memberikan hadiah kepada kita, maka tidak ada masalah kita ambil sebagai hadiah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi berkaitan dengan hari raya. Cuma kalau dia ragu-ragu, maka menghindarinya lebih bagus. Ya. Menghindarinya lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin kalau cuma sekali, pada saat itu kan tidak pernah ada niat sogok menyogok. Tapi kalau itu berulang-ulang kali, apalagi biar saya antar terus, wah itu loh. Mungkin sudah lain ceritanya itu saja. Berharap dia. Iya. Jadi tahun depan lagi. Biar saya lagi yang antar. Masya Allah. Masih ada lagi yang lain? Oh ya silakan. Oh ya silakan. Yang di apa saja? Apa saja lantunan Lafaz takbir, ada takbir Abdullah bin Abbas, ada takbirnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, apa namanya? Ini hal yang ma'ruf insyaallah. Jadi apa yang ada di masyarakat itu salah satunya yang ma'ruf. Ya, walaupun ada lafaz di masyarakat yang kalau kita lihat dalam hadis itu disebutkan 2 kali ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi disebutkannya Allahu Akbar 2 kali. Tapi kalau misalnya dia sebut 3 kali tidak ada masalah. Dia sebut 3 kali tidak ada masalah. Dan secara umum kalau misalnya orang bertakbir, misalnya 4 kali dia tambah lagi, hukum asal takbir diperbolehkan seperti itu. Yang penting dia tidak melazimkan harus seperti itu. Ya. Adapun mengikuti apa yang ada di dalam riwayat maka itu lebih bagus. Mengikuti apa yang ada di dalam riwayat itu lebih bagus. Cuma ketika masyarakat terbiasa Allahu Akbar, 3 kali kan, maka kita sama dengan mereka, maka itu dalam rangka untuk menjaga persatuan, maka itu sisi yang punya keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallah. terkait dengan takbir tadi itu Ustaz. Kan biasa juga tuh di banyak tempat kita itu biasa kan ada yang kayak pimpin itu takbir. Setelah beliau baru ikut jamaah serentak. Apa tidak bertentangan dengan hadis itu yang sahabat kayak yang Hurairah itu yang pergi ke pasar takbir baru orang-orang pada ikut semua, apa gimana dengan itu Ustaz? Iya, jadi Abdullah bin Umar, Abu Hurairah pernah pergi ke pasar atau pergi ke Mina, kemudian beliau bertakbir dan orang-orang semua mengikuti takbir beliau. Ya. Mengikuti takbir bukan Abdullah bin Umar atau Abu Hurairah bertakbir kemudian dia diam lalu diikuti, bukan, tapi semuanya bertakbir. Oh, ya. Dan besar, dan tidak harus kita berbeda, kita bersamaan misalnya takbir tidak ada masalah. Dan bersamanya orang takbir itu akan menjadikan gemuruh, sampai disebutkan Mina itu bergemuruh seakan-akan bergoncang karena takbir orang-orang yang ada di situ. Gitu. Jelas ya? Jadi jangan memaksakan diri untuk saya harus berbeda deh gitu. Kalau kita bersamaan nggak apa-apa, tapi bukan ganti-gantian karena kita sudah hafal semua. Untuk apa kita diajari lagi gitu kan? Sudah hafal semua, bahkan anak kecil sudah hafal. Ya sudah takbir sama-sama aja. Gitu. Takbir bersama-sama. Artinya bersama-sama kalau misalnya dia bersamaan bersamaan lafat-lafatnya maka tidak ada masalah. Karena kalau kita mau paksakan berbeda nggak bisa, malah kita kesulitan, terganggu dan tidak bisa takbir dan tidak fokus. Begitu. Dan tidak akan tercipta sebuah suara yang gemuruh ketika tidak seperti itu. Maka ketika kita ada orang takbir, kita ikut takbir juga, maka bukan itu yang dimaksud dengan takbir yang ada iya, kayak dipimpin dulu. Iya, betul. Kalau dipimpin berarti yang satu takbir, yang lain diam. Ya, betul. Yang lain takbir, yang pemimpinnya tadi gitu. diam. Harusnya takbir terus saja, jangan ya. berhenti bertakbir. Ya. Begitu, bersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Masya Allah. Masih ada yang mau silakan.
Ya. Iya. Hmm, hmm, hmm. Ya. Iya, bisa tetap berkurban dan boleh dia potong kuku sebelum dia punya keinginan. Misalnya, dia tidak ada niat mau berkurban karena lagi patce ya, Ya, ya. tidak ada pemasukan misalnya kan. Jadi tanggal 1, 2, 3 dia potong kuku, dia potong rambut apa semua. Tiba-tiba di tanggal 9 atau tanggal 10 atau mungkin tanggal 11 ya kan, 12, ada uang. Rezeki nomplok, gaji 13. Gitu kan. Nah, dia dapat. Kemudian dia baru niat berkurban. Maka yang sebelumnya dia potong kuku dan seterusnya tidak ada masalah. Karena dia awalnya belum ada niat berkurban. Dan kurbannya sah. Kurbannya sah. Walaupun misalnya tanggal 13 Dzulhijjah, berarti hari tasyrik yang terakhir. Pada duhur misalnya. Dia baru ada niat, dia bisa beli sapi, dia bisa potong saat itu. Maka dianggap sebagai hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Mi? Oh iya, tadi. Jadi begini Ustaz, terkait dengan hewan kurban. Kan ada unta, ada sapi, ada kambing. Kalau kita di sini kan dijamin tidak ada unta, hanya sapi dan kambing. Ada orang yang kan afdolnya 1 ekor sapi kah atau 1 ekor kambing untuk satu keluarga misalnya Ustaz. Ini kan uangnya dia sebenarnya bisa beli untuk 1 ekor kambing dan atau dibanding dengan ikut 7 bagian tadi. Mana yang afdol ini 1 ekor kambing kah atau ikut 1 bagian di 1 ekor sapi? Baik. Yang lebih afdol dia ikut 1 ekor kambing. Dan tentunya kalau kita lihat juga ya, mana lebih mahal, 1 ekor kambing atau 1/7 bagian sapi? Mana lebih mahal? Itu tergantung kambingnya dan tergantung sapinya. Oh iya, betul, Ya. betul. Kalau kambingnya besar bisa lebih mahal daripada bagian dari sapi. Tapi kalau sapinya kecil Iya. bisa lebih besar bagian dari sapi daripada kambing. Oh gitu. Ya. Baik. Pertama dari sisi keutamaan, Ya, ya. kambing lebih utama. Ya. Karena Nabi SAW itu berkurban dengan kambing. Maka dari situ kita katakan dia lebih utama. Karena Nabi memilihnya kambing. Padahal ada binatang yang lain kan. Nah, tapi beliau memilihnya apa? Kambing. Berarti itu lebih utama. 2 ekor lagi, 2 ekor kambing. Nabi SAW yang dia sembelih dengan tangannya sendiri, dia taruh kakinya di lehernya, kemudian dia potong dengan membaca bismillah, Allahu Akbar. Baik, maka kambing itu lebih utama. Cuma ada sisi lain keutamaan dari sapi. Ya. Nah, misalnya, kalau sapinya ternyata lebih mahal, maka dari sisi ini, yang lebih mahal, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan seseorang. Lebih besar usaha, lebih besar harta yang dikeluarkan, tentunya kita berharap pahalanya juga lebih besar. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi orang-orang di situ Sukanya lebih sapi. bahagia kalau Iya. dikasih daging Daging sapi sapi. daripada daging kambing misalnya. Maka dari sisi itu juga, maka si sapi tadi punya keutamaan. Artinya masing-masing punya keutamaan dari sudut pandang yang berbeda. Yang jelas Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa apa yang didapatkan dari keutamaan yang didapatkan dari menyembelih seekor kambing itu juga didapatkan oleh orang yang menyembelih 1/7 sapi. 1/7 sapi. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Jadi seorang berusaha saya melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya di sebuah tempat kambing itu juga adalah sesuatu yang mereka suka, mereka senang, ya kan? Dan kemudian kambing ini lebih mahal misalnya, ya, dan juga kambing ini mencontoh Nabi Muhammad SAW yang berkorban kambing, maka tentunya dari sisi ini dia lebih utama. Dia lebih utama. Wallahu a'lam. Iya. Barakallahu fikum. Artinya lebih utama lagi kalau misalnya memang dia mampu 1 ekor sapi. Ya, 1 ekor sapi. Iya. Siapa tahu ada yang 1 ekor sapi. Bisa juga, itu lebih bagus bahasa Korea ya, lebih abdol lagi itu, Masya Allah. Atau kalau pas ke sana itu, ke Saudi, 1 ekor unta. Nah, misalnya. Baik, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita minta lebih sama siapa mintanya? Oh, iya. Mm. Mm. Oh, tapi yang berkurban tidak ada masalah. Oh, iya. Baik. Berarti panitianya yang bermasalah. Iya. Meminta daging Iya. maksudnya, meminta daging Jadi ya. Minta daging. ceritanya Nggak gini. sampai minta apa yang lain-lain. Meminta daging. Ustaz. Kurban itu yang punya hak itu yang berkurban. Jelas ya? Yang punya hak itu yang berkurban. Jadi sebenarnya terserah dia mau dikasih siapa, mau dikasih berapa itu terserah dia. Panitia sekedar membantu. Dia tidak boleh mengatur orang yang berkurban tadi. Karena dia yang berkurban, tidak boleh kita atur. Kita cuma membantu memang. Jadi kalau tidak mau begitu ya jangan jadi panitia. Memang panitia tugasnya memang membantu. Jelas ya? Seperti itu. Jadi biarkanlah orang yang berkurban tadi yang menentukan. Jadi kalau misalnya ada orang minta lebih, yang berkurban tidak ada masalah, maka sebenarnya tidak ada masalah. Kalau misalnya yang berkurban bilang, saya mau ambil semua. Harus dikasih semua. Saya mau ambil semua, harus dikasih semua. Panitia tidak boleh mengambil, karena seakan-akan itu menjadi upah kalau dia memaksa untuk mengambil. Kamu cuma dapat sekian, tidak boleh lebih, saya ambil sekian. Gitu. Jelas ya? Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para panitia, bahwa dia cuma membantu orang yang berkurban. Yang punya hak adalah orang yang berkurban. Kecuali yang berkurban mengatakan, saya serahkan kepada kamu, kamu bagi saya sesuai kehendak kamu, maka berarti panitia punya hak di situ. Karena sudah ada penyerahan hak kepada wakilnya, dalam hal ini adalah panitia. Kalaupun tidak, maka yang berkurban punya hak sepertujuh. Dia punya hak sepertujuh. Sepertujuh dari sapi tadi, dia yang punya hak. Jelas insya Allah. Iya, boleh saja. Minta lebihnya nggak ada masalah. Cuma yang berkurban itu mau kasih atau tidak, nah, itu masalahnya. Kalau dia mau kasih, alhamdulillah gitu. Jadi kalau dia minta lebih nggak ada masalah. Ya, cuma sebaiknya untuk masalah seperti ini dia terima apa yang dia apa yang dia dikasih, apa yang dikasih. Ya. Kan dalam Al-Quran disebutkan ada Al-Qani, ada Al-Muqtar. Al-Qani itu artinya orang yang berada di rumah, tidak datang ke tempat penyembelihan. Kemudian kita kasih dia, kita antar ke rumahnya. Kalau Al-Muqtar disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang dimaksud adalah orang yang datang tapi dia tidak minta-minta. Datang ke tempat penyembelihan, dia dikasih tapi dia tidak minta-minta. Maka sebaiknya adalah orang yang dikasih tadi terima saja apa yang dikasih kepada dia. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Supaya tidak ada kesan ada minta-minta di situ. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Cuma barangkali ini perlu diluruskan juga. Itu kan sapi ya misalnya satu kalau. Itu kan 7 orang berserikat di situ. Mungkin kalau sudah ini atau di mana kejadiannya, mungkin setelah jadi ini bagiannya si A misalnya, boleh, tapi kalau mungkin belum dibagi nanti kan menghalangi hak-haknya orang itu, Ustaz. Kalau belum dibagi ini tuh dibagiankan gitu. Terus langsung dia mau minta asalnya sebelum dibagi ke 7 itu kan nanti bisa menzolimi orang yang ke-6 ini. Kecuali kalau 7 orang ini sepakat boleh ya, tidak jadi masalah. Iya, itulah saya katakan. Nah, yang berkurban bilang boleh, enggak ada masalah. Apakah tadi itu kita mintanya setelah dibagi ke 7 orang itu minta kasar sahur atau sebelum dibagi? Oh, sudah terbagi semua. Jadi mau dikasih siapa itu sisanya? Oh, itu maksudnya. Tidak, mas saya kan
sebelum ini saya, iya iya. Eh, itu bukan di Parepare ya, bukan di Parepare. Iya iya. Oh iya. Saya kira di Parepare. Iya iya. Soalnya kan yang setahu saya itu jangankan dagingnya, tulangnya pun dibagi Pak, ditimbang haknya ini, haknya ini. Ya. Iya, iya. Berarti silakan dipakai pendapatnya Bapak kalau begitu. Ya, sudah atau masih mau diperjelas lagi? Tergantung kalau panitia diserahi, diwakilkan. Saya serahkan ini, kamu bagi sesuai dengan kehendak kamu gitu kan panitia. Maka panitia bisa melarang atau tidak, terserah dia. Kalau diserahkan, tapi kalau misalnya sang apa lagi namanya yang punya kurban tadi mengatakan kasih saja, ya udah dikasih karena dia punya hak asalnya begitu. Jelas ya? Nah, cuma yang harus dijaga adalah kecemburuan sosial. Nah, itu saja yang dijaga. Jangan sampai ada yang lihat kenapa dikasih lebih dan seterusnya, itu bisa bikin ribut. Maka kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak bahaya itu harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Maka mungkin pertimbangannya seperti tadi itu. Tapi hukum asal hak kembali kepada orang yang berkurban. Kalau dia sudah kasih izin maka itu diperbolehkan. Walaupun tetap harus melihat apa? Melihat bahaya yang timbul kalau misalnya terjadi kecemburuan begitu. Tapi kalau yang disebutkan Bapak tadi sudah selesai pembagian, kemudian ini sisa-sisanya, maka tidak ada masalah, diminta dan kalau dikasih alhamdulillah diambil gitu. Wallahu a'lam. Ya, sudah tenang Pak ya? Alhamdulillah. Kita mau cari ketenangan ini Pak. Ya, silakan. Bapak masih atau ada di mana tadi mic-nya? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lebih membagi dari sebenarnya kurban yang mentah atau yang sudah dimasak atau yang mentah? Mana yang diangkat? Yang masih mentahnya atau yang sudah dimasak? Membagi kepada yang kepada diangkat. Ya, baik. Kedua-duanya punya sisi keutamaan. Ya, ya. Kalau kita bagi masak, itu kita perkirakan bahwa itu bisa mereka habiskan gitu. Ya, bisa mereka habiskan. Jadi keutamanya apa? Keutamanya mereka tidak masak lagi, langsung sisa makan. Jelas ya? Nah, apa kekurangannya? Kekurangannya boleh jadi dia tidak suka dengan masakan yang kita masak tadi. Seleranya. Iya. Nah, begitu. Jadi dia lebih senang kalau dia masak sendiri, begitu. Jadi wallahu a'lam bishawab, dilihat saja maslahatnya, mana lebih maslahat, dibagi masak ataupun kita bagikan mentah. Tapi kalau untuk pembagian itu rata-rata bagi mentah. Adapun bagi masaknya, mereka biasa ngambil dari bagian masing-masing sapi kemudian dimasak sama-sama, dimakan sama-sama. Ya, dan itu atas persetujuan orang yang menyembelih. Dimakan sama-sama bersama panitia, bersama dengan orang-orang. Nah, itu biasanya masak. Tapi kalau dibagi itu ke orang-orang biasanya dibagi mentah. Tapi nggak ada masalah kalau dia bagi masak juga nggak ada masalah. Misalnya Bapak kurban kambing. Nah, dimasak memang semuanya, setelah masak baru dibagi-bagi. Maka itu punya juga sisi keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kayak yang tadi Pak Andi angkat tangan? Oh, salah lihat saya. Kira yang tadi apa angkat tangan? Masih ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Kata panitia juga dikasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kilo misalnya. Ah. Sekitar.
sebenarnya ini sisa edukasi saja ya, dijelaskan ke mereka. Kalau bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat, dijelaskan. Jadi misalnya panitia sudah menentukan sekian kilo kita mau bagi. Kalau dia misalnya iuran di situ dalam kondisi dia sudah tahu, maka menunjukkan bahwa dia itu setuju dengan kesepakatan yang dibuat. Tapi kalau misalnya ada satu orang, bisa tidak kalau saya ambil semua? Maka panitia harusnya memberikan keluangan untuk diambil semua. Karena saya ada orang miskin di sekitar rumah saya mau bagi, misalnya kan, maka berikan kepada dia. Tanpa juga menyebarkan kepada orang lain, cukup dia saja yang tahu. Seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi kalau misalnya semuanya mau ambil bagiannya, misalnya semua mau ambil bagiannya, sebenarnya itu haknya mereka. Kita harus kasih, bukan hak kita. Kita kan cuma panitia. Iya, iya. Nah, cuma ketika kita jelaskan, kalau diambil semua, di sini tidak dapat bagian, ini bisa menimbulkan masalah begini, masalah begini, masalah ini. Dijelaskan. Insya Allah orang itu ngerti lah. Orang itu mengerti. Ala kulihal, sebaiknya ada komunikasi antara panitia dengan yang berkorban. Itu lebih bagus. Ada komunikasi di antara mereka. Wasyawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hendaklah kalian bermusyawarah dalam satu perkara, dan ketika kalian sudah sepakat, mufakat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih bagus daripada diam-diam semuanya, nanti di belakang malah muncul masalah. Yang berkurban curiga sama panitia, yang panitia marah sama yang berkurban, kan jadi masalah. Jadi sebaiknya dicerita memang di awal bahwa nanti yang berkurban dapatnya sekian, yang sekian kami akan bantu untuk dibagi kepada fakir miskin. Tapi kemudian yang berkurban tadi bilang, bisa enggak kalau saya ambil sekian, karena di tetangga saya juga ada saya mau kasih, maka lebih baik dikasih aja kepada dia. Begitu, wallahu a'lam. Jadi sebenarnya sisa komunikasi. Udah, wajib. Ya. Kalau ada yang minta kalau minta sama yang punya dulu. Cuma kalau ketua masjid yang minta susah ditolak ya. Baik. Oh, silakan. Masih ada ya? Kita sudah 1,5 jam di sini. Lagian juga kita tidak ada ngopi-ngopi di sini. Jadi mungkin tanya jawab untuk hari ini kita cukupkan saja. Kecuali kalau masih ada yang bertanya. Masih ada? Hah? Oh ya, baru saya mau umumkan. Sabar. Jadi untuk tanya jawab kita pada pagi hari ini dianggap cukup. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah jam 10 pagi hari ini di Masjid M. Arifin Dada ada kajian juga oleh guru kita. Jadi bisa nanti mungkin sampai sebelum duhur, menjelang duhur, berarti lumayan lama itu. Jadi bisa bertanya. Bisa bertanya, emang dikirim kertas kata lewat nomor saya juga boleh insya Allah. Dan yang penting mudah-mudahan besok kita masih dihidupkan kembali untuk segera berkurban. Karena besok masih masuk 10 pertama bulan Zulhijjah saja. Berapa sapi? Di tempat MWD 6 ekor sapi. 6 ekor sapi. Di tempat AT atau 13 ekor ya, Pak Haji. Di tempat kita ini satu sapi, 1 kambing. Oh, di sini ya. Alhamdulillah. Di tempat lain wallahu a'lam. Ya. Itu saja barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan di penyelenggaraan ini, kami mohon maaf. Dan terkhusus kepada pengurus Masjid Imam Al-Bukhari dan tokoh masyarakat, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesediaannya, atas partisipasinya, atas segala fasilitas yang ada kita pada pagi hari ini. Sahiri subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.